Shalom adik-adik. Adik-adik masih inget gak waktu dulu sebelum gereja kita nih seperti sekarang, sebelum direnovasi, itu gedung bangunannya kan masih kosong ya, dihancurin dulu, abis itu jadi kosong. Dan di tempat itu ada banyak pasir, ada banyak batu-batu, ada semen, dan segala macam barang-barang yang diperlukan untuk membangun sebuah bangunan, untuk membangun gereja. Waktu itu juga aku sebelumnya pernah renovasi rumah, dan ada banyak bahan-bahan yang dikumpulin dulu sebelum kita mulai pembangunannya gitu. Yang namanya sebelum membangun, kita ini juga harus menyiapkan bahan bangunannya. Sama seperti ketika Daud ingin membangun bait Allah. Tertulis di kitab Tawarik pasal ke-22 bahwa Daud itu menyediakan sangat banyak besi dan juga paku-paku bagi daun pintu. Dia juga menyiapkan kayu-kayuan yang kuat untuk membangun bait Allah. Dia juga sudah nih menyiapkan tukang-tukang yang terampil untuk memahat, untuk memalu dan sebagainya gitu. Pokoknya dia mau membangun bait Allah yang sangat besar, yang sangat megah, karena bait Allah ini akan menjadi kenamaan. Tetapi Allah berfirman kepada Daud bahwa ia tidak bisa membangun gereja tersebut. Jadi bait Allah itu memang akan dibangun, tetapi bukan oleh Daud. Kenapa? Karena kata Tuhan nih kepada Daud, Daud telah menumpahkan banyak darah, ia telah melalui banyak peperangan. Jadi yang akan mendirikan bait Allah bukanlah Daud, melainkan seorang anak bernama Salomo. Jadi setelah itu Daud tetap berniat untuk membangun bait Allah. Lalu dia memanggil Salomo. Dia bilang, sini anakku, sini. Suatu hari dipanggil lah Salomo nih sama Daud setelah dia berhasil menyiapkan segalanya gitu. Dia bilangin ke si Salomo nih, jadi aku ini ingin membangun bait Allah di Israel gitu. Akan tetapi Allah sudah berfirman kepada aku bahwa aku tidak bisa membangunnya karena aku sudah menumpahkan banyak darah, sudah melewati berbagai peperangan. Oleh karena itu Daud kemudian mengoper tugas ini, dioper kayak estafet nih, dikasih nih ke Salomo supaya Salomo yang melanjutkan pembangunan tersebut gitu. Bahan-bahannya sudah disiapkan oleh Daud, tapi nggak apa-apa kalau misalnya Salomo mau tambahin, karena hal itu bagus. Kemudian Daud berkata supaya Salomo itu jangan tawar hati, supaya dia jangan takut. Dia pasti akan bisa membangun gereja tersebut. Karena apa? Karena Allah menyertai dia. Jadi dia nggak boleh takut adik-adik. Maka Daud berkata, curahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabur perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Intinya apa adik-adik? Intinya adalah kita nggak boleh takut dan kita nggak boleh tawar hati saat kita ingin melakukan sesuatu. Percayalah, saat kita melakukan sesuatu yang baik, saat kita melakukan sesuatu untuk nama Tuhan, itu Tuhan menyertai kita. Sehingga kita nggak boleh tawar hati, kita nggak boleh takut, kita harus percaya. Dengan penyertaan Tuhan, apa yang kita lakukan pasti bisa berhasil. Sama kayak waktu gereja kita dibangun adik-adik, Pak Joel bilang gereja kita dibangun cuma dalam 5 bulan. Mungkin nggak ya? Aduh, kalau dipikirnya memang nggak mungkin karena aku bangun rumah aja lumayan lama. Tapi apa? Dengan iman, gereja kita memang berhasil terbangun dalam 5 bulan. Oke, itu adik-adik, itu renungan kita hari ini. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala perlindungan-Mu ya Bapa dari awal hingga hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kami telah mendengar firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat berani ya Tuhan mempercayai-Mu sepenuh hati ya Bapa, supaya kami tidak tawar hati ya Bapa saat melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Bapa. Sertailah kami ya Tuhan dalam setiap langkah kami ya Bapa, dan kami percaya ya Tuhan, jika apa yang kami lakukan adalah menurut kehendak-Mu ya Bapa, maka Kau akan menyertai kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, see you adik-adik, God bless you.